Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bali. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pelatihan metodologi pembelajaran angkatan ke-15 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Oke, saya Dian Awal Juliani. Di sini saya akan memandu video presentasi kelompok 2 mengenai Learning Journal Pemetaan Kompetensi dan Indikator. Namun sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang Learning Journal Pemetaan Kompetensi dan Indikator bersama kelompok 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MPD. Adapun panitia, Ibu Ririn Dwi Agustin dan Ibu Ida Ayu Utari. Anggota kelompok 2 yang pertama Dian Awal Juliani, kedua Ibu Ermina Emma, yang ketiga Ibu Yolenta Lau, dan yang keempat Ibu Bupu Sirila, kelima Ibu Atika Sose, dan keenam Ibu Gusti AM Yulian. Terima kasih Bapak Dian. Kali ini tugas saya adalah memaparkan sedikit tentang materi pemetaan kompetensi dan IPT. Setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran synchronous learning atau asynchronous learning, kami dapat menganalisis keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator, mampu merumuskan tujuan pembelajaran, dan model-model pembelajaran. Sebagai dasar ilmu, kita harus tahu apa itu indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran tertentu. Di mana fungsi indikator ada 3. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian fungsi yang kedua, indikator sebagai tahapan yang dapat mengantarkan kita untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Dan fungsi yang ketiga, indikator juga dapat sebagai acuan untuk merancang dan melaksanakan penilaian. Untuk dapat melanjutkan pada tugas yang diberikan, kami harus mengetahui langkah-langkah dalam perumusan indikator. Ada 2 tahap, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, yaitu dengan menganalisis KKO, kata kerja operasional, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kemudian yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, kemudian relevansi dan keterpakaian, berdasarkan kompetensi pada KD. Dan kita juga harus tahu ada 3 indikator, yaitu yang pertama adalah indikator pendukung. Indikator pendukung adalah indikator yang berada di bawah level KKO KD. Jadi indikator ini akan mengantarkan kita pada indikator kunci. Indikator kunci adalah sama atau sesuai dengan level KKO atau KD. Dan yang ketiga adalah indikator pengayaan, di mana indikator ini adalah lebih tinggi dari level KKO KD. Demikian materi yang dapat kami simpulkan. Dan selanjutnya untuk tugas pemetaan KD menuju IPK dan perumusan tujuan, saya akan serahkan kepada Ibu Bupu, kemudian Ibu Ermina dan Ibu Atika. Selamat sore teman-teman pelatihan metodologi pembelajaran, khususnya teman-teman kelompok 2. Pada kesempatan ini saya Ermina Emma
dan Bu Srila Alexia mau memaparkan materi tentang analisis KD dan perumusan IPK. Langkah-langkahnya, yang pertama KD, yang kedua tingkat KD, yang ketiga proses berpikir, yaitu A1 sampai A5, materi dan submateri, yang terakhir IPK. KD spiritual 1.1, bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah. Tingkat KD dimensi spiritual. Proses berpikir dan dimensi spiritual. Yang pertama menerima, yaitu A2. Yang kedua membiasakan, A5. Materi mengembangkan kemampuan diriku. IPK penunjang yang pertama menerima, yaitu A2. Kemampuan dan keterbatasan dirinya sebagai anugerah Allah. Yang berikut tingkat KD untuk proses berpikir membiasakan. Saya bawa ke IPK. Yang pertama yaitu IPK kunci. Membiasakan A5 untuk menyatakan syukur atas kemampuan dirinya sebagai anugerah Allah. Berikut KD sosial 2.2, bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan. Proses berpikir dan dimensi sosial, yang pertama memilih, yaitu A2. Yang kedua menunjukkan, A5. IPK penunjang yang pertama memilih, A2. Sikap tanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan. IPK kunci yang kedua menunjukkan yaitu A5, tanggung jawab dengan melibatkan diri dalam kegiatan di keluarga sebagai wujud mengembangkan kemampuannya. Yang berikut KD pengetahuan. KD pengetahuan diambil dari 3.2. Memahami kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah. Tingkat KD dimensi pengetahuan konseptual. Proses berpikir dan dimensi pengetahuan diambil dari kata kerja operasional menggali. C2 konseptual. Yang kedua menentukan, C3 konseptual. Yang ketiga menganalisis, C4 konseptual. Materi dan submateri mengembangkan kemampuan diriku. IPK penunjang yang pertama menggali, C2 aneka kemampuan yang dimiliki. Yang dimaksud dalam IPK penunjang pertama ini adalah siswa diberi kesempatan untuk menggali berbagai macam kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, menentukan, C3, berbagai cara yang ditempuh untuk mengembangkan diri. Maksud dari IPK penunjang yang kedua adalah cara-cara untuk mengembangkan diri, seperti berlatih secara terus-menerus. Yang kedua, mencari informasi pada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan, seperti guru, orang tua, teman, ataupun mencari sumber-sumber informasi lainnya pada media sosial atau buku-buku sumber. IPK kunci, proses berpikir menemukan menganalisis. IPK kunci yang ketiga, menemukan, C5, sikap-sikap yang menghambat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Maksud dari IPK kunci yang ketiga ini adalah siswa mencari tahu atau menemukan sikap-sikap yang menghambat dalam mengembangkan kemampuannya yang dimilikinya. Yang keempat, menganalisis, P4.
yakni menganalisis pesan kitab suci Matius diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang sikap mengembangkan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya adalah siswa diberi kesempatan untuk mencari dari kutipan kitab suci Injil Matius bab 25 tentang sikap yang baik untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya yang sesuai dengan kehendak Allah. KD keterampilan diambil dari 4.2. Melakukan aktivitas menyanyikan sebuah lagu yang mengungkapkan rasa syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah. Tingkat keterampilan artikulasi P4, langkah proses keterampilan artikulasi, materi kemampuan mengembangkan diri. IPK penunjang yang pertama, membuat P2, membuat gubahan lagu yang bertema mengembangkan kemampuan dirinya. Maksud dari IPK penunjang yang pertama ini adalah peserta didik diberi kesempatan untuk menggubah lagu-lagu dengan nada-nada yang sudah dikenal dalam lingkungan peserta didik sendiri. Yang kedua, IPK kunci, mempraktekkan P4 dengan menyanyikan lagu tentang pengembangan dirinya yang mengungkapkan rasa syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah. IPK kunci ini berasal dari IPK penunjang mengubah lagu dan peserta didik menyanyikan lagu yang sudah digubah. Saya memberikan satu contoh, lagu Pelangi-Pelangi dan digubah menurut syair materi yang dipaparkan. Tuhan memberiku sejak di kandung ibu, bakat kemampuan ada dalam diriku. Tuhan memintaku kembangkan talentamu, menyanyi menari itu bakatku. Yang berikut berdasarkan KD spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, saya merumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Melalui model discovery learning, pendekatan saintifik, pendekatan TIPEC dengan metode sinkronus dan asinkronus, teknik Mentimeter, peserta didik dapat menganalisis aneka kemampuan yang dimiliki serta cara mengembangkan sesuai kehendak Allah dengan menunjukkan sikap percaya diri, bangga, berani, optimis, rendah hati, dan penuh syukur kepada Allah. Demikian pemaparan tentang analisis KD dan perumusan IPK. Tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi berbasis HOTS. Materi yang saya angkat di sini adalah tentang persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus memiliki 2 KD kompetensi dasar yang akan digunakan untuk menentukan target KD tersebut. Yang pertama, KD pengetahuan. KD pengetahuan menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya ke dalam bentuk grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dalam KD ini ternyata mengandung 2 buah kata kerja operasional, yaitu menganalisis dan menginterpretasi. Maka pada target KD-nya saya akan memecahkannya menjadi 2 poin. Yang pertama, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Menganalisis merupakan kata kerja operasional level C4, sehingga sudah cukup kuat dan termaksud dalam HOTS sehingga tidak perlu dirubah lagi. Yang kedua, menginterpretasi. Menginterpretasikan grafik fungsi linear yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menginterpretasikan merupakan kata kerja operasional ranah kognitif level C5. Sudah sangat kuat dan termaksud. Berikutnya tentang KD keterampilan. KD keterampilan berbunyi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, di mana memiliki 1 KKO, yaitu menyelesaikan masalah yang termaksud dalam level psikomotor level presisi
P3 sehingga tidak perlu dirubah, maka target KD-nya saya menggunakan kata kerja yang sama, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear tentang KD pengetahuan. KD pengetahuan ini dia termaksud dalam dimensi pengetahuan konseptual. Adapun IPK-nya, IPK penunjang saya bagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama mengenal grafik persamaan garis lurus melalui titik-titik koordinat. Di sini selanjutnya menjelaskan bentuk umum persamaan garis lurus, di mana menjelaskan merupakan ranah kognitif level C2. Selanjutnya memahami konsep kemiringan suatu garis lurus. Memahami merupakan kata kerja operasional yang juga sama seperti menjelaskan, yaitu masuk ke dalam ranah kognitif level C2. Selanjutnya, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C3. Selanjutnya, menggambarkan persamaan garis lurus, di mana menggambarkan merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C3. Kunci terbagi dalam 2 poin, yaitu siswa dapat menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, di mana menganalisis merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C4. Dan selanjutnya menginterpretasikan grafik fungsi linear yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menginterpretasikan merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C5. Selanjutnya dari KD keterampilan yang ada ditetapkan IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan sebagai berikut. Untuk IPK penunjang, yang pertama, mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk fungsi linear. Mengubah merupakan kata kerja operasional untuk level psikomotor P1. Selanjutnya yang kedua, menerapkan penggunaan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi linear. Dari 2 poin ini kemudian ditentukan IPK kunci, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Penetapan IPK baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, maka ditentukan tujuan pembelajaran, yaitu melalui model problem based learning, pendekatan saintifik, pendekatan TIPEC dengan metode sinkronus dan asinkronus atau offline. Teknik Mentimeter, peserta didik mampu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh kawan di kelompok 2, kami menyadari bahwa tahapan pemetaan KD menuju IPK adalah tahapan yang sangat penting. Fungsi utama indikator adalah untuk merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan model desain kegiatan pembelajaran, sampai pengembangan bahan ajar, hingga sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jika kita sudah mampu melaksanakan tahapan ini, maka kita pasti dapat mencapai tujuan nasional pendidikan. Sekian kesimpulan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat.